Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku kelas 4. Hari ini kita belajar kembali mata pelajaran pendidikan al-Islam. Untuk tema hari ini kita akan belajar tentang sholat sunnah munfarid. Namun sebelumnya anak-anakku jangan lupa untuk berdoa sebelum belajar ya. Ibadah sholat merupakan amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah kelak di akhirat. Apabila sholatnya baik, maka ibadah yang lain juga akan dianggap baik dan ia akan selamat. Oleh karena itu, mumpung saat ini masih diberi kesempatan untuk hidup di dunia ini, marilah kita isi dengan berbagai macam ibadah, termasuk di dalamnya sholat. Bagaimana agar sholat yang kita lakukan diterima dan dinilai baik oleh Allah? Caranya yaitu dengan selalu mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat dengan khusyuk dan mengiringi sholat wajib dengan sholat sunnah. Anak-anak yang soleh dan solehah, pada bab ini kita akan dikenalkan dan diajarkan tentang sholat munfarid. Untuk lebih jelasnya, kita akan bahas satu demi satu ya. Sholat sunnah yang akan kita bahas hari ini yaitu sholat sunnah munfarid. Sholat sunnah munfarid adalah sholat sunnah yang dilaksanakan sendiri atau tidak berjamaah. Macam-macam sholat sunnah munfarid ada sholat sunnah rawatib, sholat sunnah duha, sholat sunnah fajar, sholat sunnah tahiyatul masjid. Anak-anak yang soleh dan solehah, kenapa sih kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah atau sholat sunnah munfarid? Karena sholat sunnah munfarid ini mempunyai banyak keutamaan. Di antaranya sholat sunnah sebagai penyempurna sholat wajib. Ketika sholat wajib kita dianggap kurang khusyuk atau ada beberapa hal lainnya, maka sempurnakanlah dengan sholat sunnah. Kemudian umat muslim yang sholat sunnah 12 rakaat setiap hari akan dibangunkan rumah di surga oleh Allah. Nah, anak-anak soleh yang solehah mau nggak punya rumah di surga dibuatkan oleh Allah? Tentu mau ya. Selanjutnya, keutamaan sholat sunnah munfarid yaitu orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan sholat sunnah akan dilindungi Allah loh. Kemudian amalan yang paling disukai Allah adalah yang terus-menerus walaupun sedikit. Jadi sholat sunnah munfarid ini diusahakan dikerjakan setiap hari mengiringi sholat wajib. Salah satu contoh sholat sunnah munfarid atau macam-macam sholat sunnah munfarid itu yang pertama sudah Ibu jelaskan, yaitu sholat sunnah rawatib. Nah, apakah yang dimaksud dengan sholat sunnah rawatib itu? Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang waktu pelaksanaannya mengiringi sholat fardu 5 waktu. Sholat sunnah tersebut dilakukan sebelum atau sesudah sholat fardu. Sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum sholat fardu disebut rawatib qobliyah. Sedangkan sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sesudah sholat wajib atau sholat fardu disebut rawatib ba'diyah. Nah, hukum melaksanakan sholat sunnah rawatib ini ada 2 ya. Yang pertama, sholat sunnah rawatib mu'akkad. Yang kedua, sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad. Apa yang dimaksud dengan sholat sunnah rawatib mu'akkad? Yaitu sholat sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan karena selalu dikerjakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat sunnah rawatib mu'akkad ini
terdiri dari pertama yaitu 2 rakaat sebelum sholat subuh. Nah ya, jadi kalau teman-teman hendak melaksanakan sholat subuh, sebaiknya mengerjakan dahulu dua rakaat sholat sunnah. Yang kedua, 2 atau 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Yang ketiga, 2 rakaat setelah sholat zuhur. Yang keempat, 2 rakaat setelah sholat maghrib. Dan yang kelima, 2 rakaat setelah sholat isya. Nah, tentu hal ini berdasarkan dalil naqli atau hadis ya, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ia berkata dari Abdullah bin Umar, ia berkata, saya ingat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Baik, selanjutnya yaitu sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Maksudnya sholat sunnah yang kurang dianjurkan untuk dilaksanakan, karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak selalu melaksanakannya. Sholat sunnah rawatib ghairu muakkad ini contohnya yaitu 4 rakaat sebelum sholat asar, 2 rakaat sebelum sholat maghrib, dan 4 rakaat setelah sholat isya. Ya, demikian untuk penjelasan tentang sholat sunnah rawatib. Kita baru selesai sampai di sini dulu. Insya Allah nanti akan dilanjutkan pada penjelasan tentang sholat sunnah duha, sholat sunnah fajar, dan sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah, sekian ya anak-anak soleh dan soleha penjelasan untuk hari ini. Tugasnya tolong dikerjakan, yaitu teman-teman memberikan contoh sholat sunnah rawatib muakkad dan contoh sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Silahkan dituliskan di buku tulis dan kirim ke WA. Terima kasih. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa berdoa setelah belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.